Selamat datang di Bangun Tidur Terus Podcast. Halo Mak. Apa lagi kau? Pegang Mak. Aku tadi Suara ini belum ngumpul loh guys. namanya Bangun Tidur Terus Podcast. Wajar lah Mak. Tadi malam aku ini apa? Kayak Malamku bermimpi, mimpi buruk sekali. bukan mimpi buruk Mak, kayak ketimpaan gitu, ketindian gitu. Betul, Kak. Serius. Di mana? Di sini lah. Tapi aku nggak yang panik gitu Mak. Cuman kayak nggak bisa bergerak. Ini aja kayak cuman jadi pandanganku satu sisi gini, set. Udah cuman mata aja yang bisa bergerak, lirik-lirikan gitu. Itu sebenarnya secara medisnya kayak gimana? Nah, inilah aku bukan apa pula kayak gitu. Hah? Mau nggak ini? Enggak tahu kayak gitu. Enggak ada kan. Pintar aku kayak gitu-gitu. Saya tanya dokter Oki. Ngapain pula? Itu kecantikan. Oh, skincare ya. Ya itu maksudku Mak. Dan nantilah dulu tugas kau ambil dulu minum. Biar enak kita bicara. Oh, yaudah. Mama dulu. Iya. Jadi guys, belum ada lagi dia dirapiin tempat tidur, terus sibuk aja. Memang aku udah selesai sih olahraga. Cuma dari tadi waktu olahraga aku nggak ngebuka mulutku, jadi kayak berat kali kurasa. Alasan ada aja kerja sebagai sini. Ini malah jadi bunyi ya. Ya makanya. Kok jadi kau yang duluan minum? Inilah kan. Emang kayak gitu kan? Kalian kayak gitu nggak kalau sama mama kalian sama bapak? Enggak ya, aku nggak pernah. Iya sama mama kalian. Kalau disuruh ambil minum kan, ambil minum gitu. Pasti kita cicip dulu kan. Ya namanya supaya kita care gitu, supaya Nggak ada itu ah. Hah? Mak, tapi mama pernah nggak kayak gitu ketindian gitu Mak? Pernah. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau ketindian itu Mak? Sampai detik ini aku belum bisa juga. Tapi kan Mengapa solusinya? coba cari dulu di Google secara medis sebenarnya itu kayak mana? Cara medis. Coba ya secara medis ya. Coba. Sambil aku ya. Sambil apa? Sambil nengok HP ini. Ketindihan saat tidur. Kita baca ya dari Halodoc. Halo dok. Apa lagi kau tuh? Mengenal ketindihan saat tidur atau sleep paralysis. Enggak. Penyebab dan cara mengatasinya. Apa tuh? Sleep paralysis atau ketindihan saat tidur bisa dipacu oleh sejumlah faktor yang Apa itu? seringkali tau nggak gara-gara apa Mak? Enggak tahu. Stres. Tapi kau lagi stres. Jujur iya, lagi stres. Lagi ada tekanan kau. Ada bukan tekanan sih Mak, lebih tepatnya ya emang karena tabungan udah tipis, itu aja sih sebenarnya. Ya sama. Kalau masalah tabungan gas percayalah. Kita ambil dari sisi kerohaniannya. Mengalir dan mengalir. Jadi gitu. Pokoknya kita berserah aja sama Tuhan. Iya. Kalau stres itu sebenarnya bukan stres yang kayak gimana, dapat tekanan kayak mana. Ya udah lebih ke stres ini sih Mak. Aduh mau ngapain Tapi lagi silau mau ngapain kali ya, lagi silau kali ya. Nanti kalau aku tutup ini kalau tak kayak gitu. Emang gak ada modal kali. Namanya podcast sederhana aja Mak. Iya. Nah itu stres itu aja paling. Ngapain kau stres? Ya udah, berarti kita lanjut, kita bahas lagi. Tadi kan penyebabnya karena stres katanya. Jadi buat yang belum tahu di sini tuh semua harus sudah tahu lah ya, dijelasin di sini. Ketika kita tidur adalah kondisi kita itu tidak bisa bergerak atau bicara. Jadi benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kondisi ini terjadi ketika seorang mengalami transisi antara tidur dan bangun atau sebaliknya. Nah itu juga bisa juga. Tapi sebenarnya agak serem tau Mak. Kalau dipikir-pikir. Tapi kayaknya ya seumur hidup seumur aku hidup tuh aku baru 2 kali ketindihan. Yang pertama itu waktu
Di Bali yang aku tempat si Kak Jopi. Tapi di situ aku panik, Ma. Di situ aku langsung berdoa dalam hati gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tetap nggak bisa, susah gitu. Tapi kalau aku secara pribadi nih ya, aku nggak tahu ini apa bicara alam roh atau kayak mana ya guys ya. Jadi kalau kita seperti itu, ketindihan, pasti ada peperangan di sana gitu, peperangan rohani gitu. Ini seriusnya. Orang serius dari tadi, mamanya kenapa? Ya, itu kayak peperangan rohani. Ini karena pengalaman aku guys. Mama ikut perang. Ya, jadi dalam tidur itu sebenarnya ada, kita masuk di dalam alam roh gitu. Nah di sana ibaratnya di dalam alam roh ini ada interaksi antara mama dengan siapalah itu di dalam alam roh itu gitu. Tentunya perang lah, bukan perang untuk enggak gitu, enggak. Tapi perang sosmed. Bukan juga. Oh, perang skuisi. Udah mau jelaskan oh, enggak? Iya, jelasin, iya. Jadi ada perang di alam roh kayak gitu. Ini aku secara pribadi menurutku ini peperangan. Ya. Nah, tapi di alam roh itu kita sadar betul bahwasanya ada Tuhan yang besar yang sanggup melepaskan kita dari peperangan ini, bahwa kita menang gitu. Nah, makanya seringkali waktu dalam kondisi itu kita menyebutkan, oh dalam nama Yesus, kayak gitu-gitu kan. Lepas jadinya. Jadi tenang gitu. Oh, itu secara pengalaman lah ya. Pengalaman. Tunggu dulu. Nah itu tadi dari kalau ngomong mengatasinya dalam hal rohani. Nah coba kita baca secara medisnya dan secara ininya lah yang tertulis. Cara mengatasi ketindihan atau sleep paralysis. Yang pertama jangan panik. Nah itu yang kulakukan tadi malam. Jangan panik. Terus karena ketindihan ini biasanya cuman beberapa menit doang kok gitu. Terus bernapas secara perlahan dan bernapas secara perlahan dan dalam. Itu dapat membantu katanya mengatasi ketakutan kita dan mempercepat pemulihan. Gerakan jari-jari atau kaki perlahan selama episode, maksudnya selama itulah ya durasinya itu. Terus jika memungkinkan, lakukan sedikit gerakan dalam mulut atau bisa membantu memulihkan kontrol tubuh. Dan sebenarnya yang paling perlu kita ingat ini tuh hanya sementara gitu. Jadi ketindihan ini bukan sesuatu hal yang berbahaya kok. Dan jaga tidur, ini yang paling penting. Mama pasti setuju banget ini. Jaga jadwal tidur agar tetap teratur. Iya, kalau itu jangan begadang. Kau tuh. Tapi ya itu soalnya salah satu penyebabnya, Mak. Mana ini? Mana sih dia nih? Set. Ini. Jadi karena kekurangan tidur nih, maka kita sering ketindihan. Ya udah, kau kan sadar itu, udah tahu kau kayak gitu, perbaikilah tidur kau. Aku amannya aku. Kalau aku enggak yang kayak apa gitu. Memang kita merasa ketindihan padahal sesungguhnya kita mimpi. Jadi berada di alam roh. Bukan berarti kan ada juga pas baru tidur set gitu kan, peralihan antara tidur dengan belum tidur dengan tidur. Kan tadi kan ya itu makanya kan transisi antara tidur dan nggak tidur. Antara tidur dan bangun atau sebaliknya. Tapi yang sering mama alami adalah seperti kita itu diikat atau apa, itu pada saat tidur sudah nyenyak. Itu dia. Makanya langsung kita kayak perang di situ untuk melepaskan diri kita. Kan kita kalau ketindihan itu kita ngerasa kalau kita itu kena belenggu gitu. Iya, diikat. Sekarang soalnya Mak, ini jaket ini. Kan aku cuma bisa ngeliat gini kan. Jadi cuma ujung mataku aja ngeliat gini. Tapi kau kayak orang aku melihat. Kayak orang. Tapi iya kayak orang ya. Jaket hitam. Soalnya pergerakan mataku ini cuma bisa gini doang. Set, udah.
nggak bisa. Kalau aku bisa noleh gini kan, oh jaket, terus mama gitu kan, terus kesini jendela gitu-gitu. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Panggil aku. Nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Wah, iya. Nggak bisa. Iya sih. Gitu. Udahlah. Oke, itu episode hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Dadah. Bye. Sampai jumpa di Bangun Tidurku Tidurku terus mandi. Jangan gitu mah, itu Doa nanti ada kita, copyright. ya. Hah? Doa dulu. Ngapain? Oh iya. Ulang tuh. Sampai jumpa di Bangun Tidurku terus podcast.